ya, duduk dulu ya. Untuk bisa dulu. Gimana Fadila, duduknya udah nyaman? Udah Bu, udah nyaman kok nih. Ya, dijamin aja ya, jangan tegang. Ngomong-ngomong gimana Fadila kabarnya? Alhamdulillah sih Bu, ya baiklah ya. Ngomong-ngomong, tadi Fadila langsung dari kelas, langsung ke sini atau dari mana? Iya Bu, ini dari kelas kan, dari istirahat. Aku ke kantin sebentar sih Bu. Jadi habis istirahat langsung ke sini. Jadi sempat ke kantin, berarti udah makan ya? Iya Bu, tadi aku udah makan sedikit di kantin. Kok sedikit? Orangnya kenapa? Lagi nggak sehat atau lagi buru-buru? Sedikit nggak selera sih Bu, kayak banyak pikiran. Ngomong-ngomong tadi sebelum kesini, sebelum istirahat, itu habis mata pelajaran apa ini? Ini sih Bu, tadi pagi-pagi langsung pelajaran matematika. Matematika dari tadi pagi. Iya, pagi langsung dari pelajarannya matematika. Waktu pas di pelajaran matematika itu aku kayak kurang sedikit fokus sih Bu. Terus apalagi kalau pelajaran matematika sampai siang ya, itu pasti nguras tenaga kamu banget kemarin. Iya Bu, aku kayak lagi kurang fokus aja gitu rasanya pikiran Bu. Aku dengar barusan kamu bilang susah fokus ya, kurang fokus gitu saya. Berarti memang ada hal yang dipikirin ya, atau ada sesuatu yang di kamu gitu yang lagi kamu pikirin gitu yang membuat kamu kurang fokus gitu tadi lah. Iya Bu, benar kayak gitu. Oh, oke. Ya, sebenarnya terima kasih ya Fadila sudah berani datang ke ruang BK ini. Nggak semua orang berani untuk cari bantuan ketika dirinya itu sedang menghadapi masalah. Kamu harus bantu dari Sebelumnya aku mau nanya dulu ya Bu. Eh, aku itu agak ragu awalnya mau datang ke sini untuk konseling sama ibu, kayak mau cerita-cerita sama ibu itu aku awalnya tadi tuh ragu sama takut gitu loh Bu, karena kan takutnya tuh ibu nanti ceritain masalahku ini, kalau kamu cerita ke ibu tentang masalahku nanti takutnya ibu tuh ngomong ke orang lain atau gimana gitu Bu. Jadi aku kayak sedikit ragu, jadi kayak agak kurang percaya lah Bu. Oke, baik Fadila, Ibu mengerti atas keraguan kamu ya. Ibu maklumi, karena ini kan konseling pertama kamu ya, ini juga pertemuan pertama kita. Jadi sebelum kita mulai masuk ke pembicaraan, Ibu mau jelasin ke kamu dulu tentang asas-asas dalam konseling serta kontrak konseling kita ya. Ada asal-asal seperti ya Bu dari konseling. Iya, Fadila. Jadi yang pertama itu ada rahasiaan. Jadi di sini kamu tuh bebas mau menceritakan apapun, eh, meluapkan perasaan kamu seperti itu sama ibu. Itu ibu nggak akan bocorin pembicaraan kita ini. Ini benar-benar rahasia. Nggak bakal ibu eh,
sebarluaskan kecuali atas izin kamu sendiri, Fadila, seperti itu. Dan selanjutnya itu ada namanya asas keterbukaan, Fadila, di mana di sini kamu kalau misalnya jujur dan akan terbuka seperti itu malah akan mempermudah untuk ibu membantu kamu untuk mencari atau memecahkan masalah yang kamu alami ini. Jadi kamu juga nggak tidak harus takut, karena di sini itu ibu nggak akan menghakimi kamu atau menjudge kamu seperti itu. Jadi tenang hati saja. Dan selanjutnya itu ada asas kesukarelaan. Jadi di sini kamu meluapkan apapun yang kamu pikirkan, apapun yang kamu rasakan. Kamu mau menceritakan apapun itu atas dasar kesukarelaan dari kamu. Jadi tidak ada paksaan. Kalau kamu nggak mau bercerita atau ada sesuatu yang kurang nyaman untuk diluapkan, kamu ya tidak apa, tidak usah menceritakan itu. Semuanya atas dasar kemauan diri kamu, tidak ada paksaan dari ibu ataupun dari siapa pun. Juga tidak terbebani seperti itu. Lalu untuk sesi konseling ini ya, untuk durasi waktu ini sekitar 40 menit saja. Jadi kita bisa manfaatkan waktu ini dengan sebaik mungkin. Jadi begitu, Fadila. Ya, apa Fadila sudah paham dan bersedia untuk lanjut ke sesi konseling ini? Aku paham, dan setelah mendengar tadi yang ibu bilang tadi, aku bersedia, Bu. Baik, Fadila. Baik, Fadila. Kita sekarang sudah masuk ke pembicaraannya. Ibu, jadi kamu boleh ceritakan tidak apa alasan yang membuat kamu datang ke ruang BK hari ini, Fadila? Jadi gini, Bu, kan aku itu punya sahabat ya, Bu, sahabat dekat yang kita cuma berdua gitu lah, bisa bilang bestie. Terus habis itu, Bu, kita tuh sekarang itu kayak lagi ada masalah gitu berdua. Jadi kamu ada salah sama sahabat ini ya, sahabat dekat kamu? Iya, Bu, tidak sedikit ada masalah. Kamu apa kira-kira ada masalah ini sudah berlangsung dari kapan? Bisa dibilang kurang lebih kita tuh 2 mingguan lah, Bu, kalau nggak salah ya. Selama 2 minggu ini apa yang berubah? Ini, Bu, dia tuh jadi jarang ngobrol sama aku kan. Terus di kelas tuh juga yang biasanya kita kan itu bareng kan, Bu ya, biasanya ngobrol cerita sama aku, saya selalu jadi diemin aku gitu, Bu. Dan aku kan nggak tahu ya apa masalahnya. Kamu merasakan ada jarak ya yang sebelumnya nggak ada antara kamu sama sahabatmu gitu. Jadi kayak jarang ngobrol gitu. Terus biasanya pulang berangkat jam 8 pagi, Bu. Itu dulu hampir kalau pulang sekolah tuh bareng ya. Iya, Bu. Saat perubahan itu terjadi terasa, apa yang pertama kali kamu pikirkan? Aku pikir ya pertama pasti kayak udah salah apa ya gitu, kok tiba-tiba kayak dia berubah gitu ya juga. Terus apa aku ada salah ngomong, apa ada aku yang tinggal aku yang bisa bikin dia marah, juga bingung sih, Bu, sebenarnya. Jadi pikiran kamu itu lebih banyak menyalahkan diri kamu terlebih dahulu ya, langsung mencari-cari mungkin ada kesalahan itu dari diri kamu sendiri ya, Fadila. Iya, Bu, jadi saya tuh jadi kayak kepikiran terus gitu. Jadi overthinking ya. Iya, ya sendiri lah, Bu, jadinya kalau kayak gitu kan tiba-tiba. Apa ini juga mempengaruhi
kegiatan kamu di sekolah, Fadila? Ya sedikit ya Bu. Jadi gimana ya, aku kan jadi canggung ya kalau kayak gitu. Di kedua malah diem gitu kan. Berarti masalah ini cukup berat ya untuk kamu ya, Fadila. Di kelas itu juga jadi suka ngomong, jadi itu yang tadi baru berbagi ke pelajaran teman ini juga nggak fokus gitu karena sama-sama saya canggung, jadi canggung itu kayak malah kepikiran terus loh, kayak kenapa sih gitu, apakah ada salah sebenarnya, itu kan yang biar Saat kamu menceritakan ini sekarang, ya Fadila, coba perhatikan diri kamu, apa yang sedang kamu rasakan saat ini, tepat sekarang ini di ruangan ini. aku ngerasa aku sedih sih Bu. Sedihnya tuh sampai kayak dadaku sek banget gitu rasanya. Oke, kamu boleh coba tarik nafas terlebih dahulu. Rasakan dadamu yang sesak, lalu perlahan hembuskan. Dan sekali lagi Fadila, tarik nafas, perlahan hembuskan. Itu untuk merelaksasikan diri kamu ya Fadila. Selain perasaan sedih tadi itu, ada perasaan lain tidak selain sedih dan sesak tadi? Yang aku ngerasa aku kesel juga sih Bu, rasanya kayak sebel gitu. Sebel ya, kesel gitu. Iya Bu, Ke siapa? yang tadi ya Bu, saya Ke teman sebangku itu. iya Bu, Menarik. sama tapi juga ke diri sendiri juga sih aku pada sebelumnya. Jadi menarik ya Fadila. Ada rasa kesal ke teman kamu ini dan ke diri sendiri juga ya. Iya Bu. Baik. Kalau perasaan sedih itu bisa bicara, kira-kira dia itu mau bilang apa Fadila? Perasaan sedih kamu ini. Aku pasti bilangnya kayak kenapa gitu loh, kenapa dia bisa berubah gitu loh, kayak kenapa kamu berubah gitu. Kalau rasa kesalmu ini bisa bicara, Ya kalau ada masalah tuh kan harus diomongin gitu loh, jangan dijauhin tiba-tiba gitu tanpa alasan apa gitu. kalau kamu mulai menyadari isi hati kamu ya Fadila, itu bagus, itu hal yang penting ya, penting. Kamu bisa menyadari isi hati dari diri kamu. Iya Bu. Nah, saya mengerti tadi. Apakah Fadila pernah menanyakan langsung kepada temannya Fadila ini, sahabat Fadila, kenapa dia ini berubah? Ya, ya belum Bu, aku belum nanya. Jadi apa yang membuat kamu tuh belum bertanya sama sahabat kamu ini, alasannya? Takutnya kalau ternyata tuh dia memang nggak mau temenan sama aku lagi gitu Bu. Tapi kan dia jawab kayak gitu. Jadi kamu tuh memilih diam karena takut mendengar jawaban dari dia itu ternyata emang menyakitkan gitu ya. Iya Bu, dia kan sakit ya Bu kalau pas aku tanya dia jawab kayak gitu, dia nggak mau sama aku lagi kan. Ya, saya mengerti. Saat kamu diam ini, apa yang terjadi di pikiranmu untuk akhirnya? Ya aku kan jadi nebak-nebak sendiri ya Bu, kadang juga mikir
sampai punya rasa benci gitu, apa dia benci sama saya gitu kan. Terus kadang mikir dia punya teman baru yang aku nggak tahu gitu kan, karena dia nggak pernah cerita lagi sama aku. Terus jadi kayak udah nggak butuh lagi gitu loh bu, rasanya kayak dia udah nggak butuh aku lagi. Dan tebak-tebakan kamu ini membuat kamu semakin merasa berat, itu Fadila. Iya bu. Berat, berat banget atau bagaimana? Ya berat banget kamu rasanya kalau kayak gitu. Aku cuma bisa nebak-nebak sendiri kan ya bu, karena aku nggak berani nanya sama dia. Apakah karena hal ini kamu juga jadi ikut menjaga jarak jauh? Iya bu, ya saya kan jadi ada gengsi juga lah bu sama dia. Kalau dia diem ya aku ikut dia. Jadi hubungan kalian sekarang ini sama-sama menjaga jarak ya, menjauh. Iya bu, kayak ada apa ya, ada sikap yang tertutup tiba-tiba gitu, nggak tahu apa. Baik Fadila, saya mengerti Fadila. Ya bu. Baik Fadila, dari cerita kamu tadi, Ibu melihat ada rasa sedih, kecewa, marah, kesal, dan juga bingung yang masih tertahan di dalam diri kamu, Fadila. Dalam penyelesaian masalah kamu ini, Ibu melihat Ibu akan menggunakan pendekatan gestalt ya Fadila. Pendekatan desa tuh yang seperti apa bu? Maksudnya kita mau ngapain? Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Dalam pendekatan desat ini, kita fokus pada apa yang kamu rasakan saat ini, here and now. Jadi bukan hanya bercerita tentang masa lalu, seperti itu. Jadi kita melihat bagaimana perasaan yang belum selesai bisa terbawa terus menerus dan membuat kamu itu merasa terbebani seperti sekarang ini ya Fadila. Gitu. Ya sih bu, saya memang kayak sering kepikiran terus gitu rasanya. Iya, saya mengerti. Nah, hari ini Ibu ini ingin mengajak kamu untuk menyelesaikan sebagian perasaan yang tertahan di diri kamu itu tadi dengan teknik yang namanya kursi kosong di dalam pendekatan gestalt ini, atau dinamai juga empty chair. Kursi kosong tuh yang maksudnya kayak mana ya? Jadi nanti itu Ibu akan siapkan kursi. Nanti kamu di kursi itu Ibu taruh di depan kamu dan kita ya membayangkan bahwa yang duduk di kursi kosong itu adalah sahabat kamu itu Fadila. Lalu nanti kamu coba menyampaikan apa yang selama ini belum pernah kamu sampaikan, belum pernah kamu ucapkan kepada sahabat kamu ini. Begitu Fadila. Kalau rasanya kayak deg-degan gitu ya bu ya. Ya wajar ya Fadila perasaan seperti itu. Tapi kita tuh memperlakukannya itu perlahan ya Fadila, pelan-pelan, nggak langsung atau terburu-buru. Jadi kamu yang nyaman aja, tetap nyaman, tetap ya intinya kamu jangan tegang ya Fadila. Kalau terasa berat, kita boleh nanti kamu bilang nanti Ibu langsung berhenti sebentar supaya kamu bisa siap mencobanya lagi. Jadi nggak usah tegang, kamu tetap nyaman. Begitu Fadila. Jadi bu, aku mau coba deh. Kita bersedia ya? Iya Bu. Baik. Fadila, jadi sekarang kita masuk ke sesi teknik kursi kosong ya.
Ibu akan siapkan ini kursi kosong untuk kamu. Jadi di kursi kosong ini kamu membayangkan bahwa sahabat kamu ini duduk di hadapan kamu, ya. Coba Fadila, kamu lihat kursi kosong ini. Bayangkan sahabatmu ini sedang duduk di sana. Kemudian ambil waktu sebentar sampai bayangannya terasa jelas seperti nyata ada di dalam pikiran kamu, Fadila. Ya Bu, udah mulai kebayang sekarang. Sudah kebayang ya? Nyata ya, Fadila. Sekarang fokus dan bicara langsung kepadanya. Gunakan kata kamu atau katakan apa yang paling ingin kamu sampaikan dulu. Ya. Aku mau bilang, kenapa kamu berubah sih? Lanjutkan tadi ya. Kok kamu sekarang beda banget. Kamu jarang nyariin aku, jarang cerita. Kalau di kelas juga kayak udah nggak kenal aku. Teruskan, jangan lupakan. Aku sakit hati tahu. Aku ngerasa kayak aku dibuang. Tidak apa. Rasa sedih kamu ini bagian dari perasaan yang kedua. Kita lanjutkan tadi ya. Kalau aku salah tuh kamu tuh harus bilang. Jangan tiba-tiba pergi gitu aja. Bagus lagi. Ini sebagai kerja penyebab yang kamu sampaikan kepada dia. Di sini tuh aku capek tahu Bapak luka sendiri. Aku bingung, aku salah apa? Lanjutkan tadi ya, jangan lupakan. Kamu tahu nggak sih, aku tuh marah juga sama kamu sebenarnya. Tapi aku juga sebenarnya kangen sama kamu. Ucapkan lagi bagian terakhir itu keluar. Iya, aku tuh sebenarnya kangen sama kamu. Baik, benar. Bagaimana perasaan kamu dalam mengucapkan itu? Pikir, tegang sih. Ya sedih juga soalnya. Kalau masih ada lagi yang ingin kamu sampaikan, sampaikan saja, Fadila. Kamu tahu nggak sih, itu kangen kita yang dulu, kangen bisa ngobrol bareng lagi kayak dulu, bercanda lagi, duduk bareng lagi, mana-mana bareng, pulang pergi bareng. Kita rasakan perasaan kamu dulu sebentar. Jadi Fadila, emosi kamu sudah mulai tenang ya, Fadila. Baik, sekarang coba kamu pindah ke kursi kosong itu. Bayangkan kamu sekarang menjadi sahabat kamu dan menjawab ucapan dari kamu tadi kepada dia. Pindah ke sini ya Bu? Ya,
Baik, Fadila, kamu sudah mulai membayangkan kamu menjadi sahabat kamu ini. Ya, Baik, kamu boleh mulai mengucapkan dari atas pertanyaan diri kamu tadi kepada sahabat kamu. Berikan jawaban seolah kamu menjadi sahabat kamu yang menjawab pertanyaan kamu tadi. aku aku bukan sengaja ninggalin kamu. Menjadikan sebagai diri kedua. Aku juga ngerasa kamu berubah. Kamu jadi sering diem, cuek. Jadi aku pikir kamu juga marah sama aku. Baik, apa lagi? Aku bingung harus mulai ngomong dari mana sama kamu. Teruskan. Aku tuh deket sama temen lain karena bingung harus gimana sama kamu. Bukan karena aku udah nggak butuh kamu lagi. Kalau dia melihatmu sekarang, kira-kira apa yang ingin dia bilang ke kamu, Fadila? Mungkin namanya aku juga kangen, tapi aku gengsi nggak akan. Baik, sekarang kamu kembali ke kursi kamu semula, Fadila. Baik, Fadila, kamu sudah nyaman kembali ke kursi kamu yang semula? Sudah. Baik, Ibu kembali ke kursi Ibu juga ya. Baik, Fadila, setelah mendengar jawaban dari sahabat kamu tadi itu, apa yang kamu sadari? Yang aku sadari sih Bu ya Bu, mungkin bisa jadi kami tuh sama-sama salah paham gitu Bu. Baik, apa lagi yang kamu sadari tentang diri kamu sendiri? Aku ngerasa kayak aku tuh ternyata gengsi ya, mulai ngomong sama dia. Ya, dan Saya marah, tapi sebenarnya saya juga sedih dan takut kehilangan dia sih Bu. itu kesadaran yang sangat penting pada kadang marah itu hanya lapisan luar dari rasa sedih dan takut kehilangan, begitu kan? Iya Bu, kayak gitu rasanya Bu. Saat kamu menyadari itu sekarang, bagaimana perasaan kamu? Ya aku sekarang lebih ngerti sama diri sendiri sih Bu, kayak jadi lebih sadar juga sama diri sendiri. Karena aku ini ya potensinya besar. Bagus, Fadila. Kadang ketika kita menyadari perasaan kita sendiri, beban itu terasa mulai berkurang. Ya Bu, jadi sekarang saya jauh lebih jadi lebih tenang Bu. Sekarang kita belajar tanggung jawab atas perasaan kita sendiri ya, Fadila.
Sekarang nih coba ubah kalimat kamu tadi. Dia bikin aku merasa sedih menjadi aku merasa sedih ketika begitu ya tadi. Boleh dicoba? Hmm, aku merasa sedih ketika hubungan kami berubah dan tidak tahu alasannya. Baik. Selain itu, Aku merasa marah ketika aku memendam semuanya sendiri. bagus banget ya. Itu selain itu lagi, Hmm, aku juga takut kehilangan sahabatku. Jadi aku malah menjauh juga sama dia. nah sekarang kamu melihat bahwa kamu juga punya peran dalam situasi ini ya Fadila. Itu bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tapi upaya kamu untuk punya kendali supaya berubah. Begitu ya Fadila. Jadi ini bukan menyalahkan diri kamu sendiri, tapi ini upaya agar kamu menjadi lebih baik, berubah menjadi lebih baik begitu. Aku sekarang ngerti. Ketika kamu sadar bagianmu, kamu jadi bisa memilih tindakan baru ya. Nah, setelah menyadari semua ini, apa yang mungkin ingin kamu lakukan selanjutnya? Hmm, saya mungkin mau ngobrol baik-baik sih Bu sama dia, aku mau juga ngobrol seperti itu. Mau nyoba ngobrol bilang apa ke dia? Ya, aku mau bilang kalau aku sempat sakit hati sama bingung gitu, tapi aku juga masih sayang sama pertemanan ini gitu. Bagus. Bagaimana cara kamu menyampaikannya supaya tidak jadi saling menyerang, gitu kan? Supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Ya nanti kan pasti aku harus ngobrol baik-baik ya Bu ya, kayak nada yang baik, nggak nyalahin, nggak langsung nyalahin gitu, terus cerita dari perasaan saya yang aku alamin itu lah Bu. Baik, itu sangat baik adalah misalnya mulai dengan aku akhir-akhir ini merasa sedih karena kita jauh, gitu ya. Kapan kira-kira kamu ingin mencoba bicara dengannya? Mungkin besok pas istirahat atau nanti ya Bu ya, kayak waktu pulang sekolah nanti. Bagus, pilihan waktu kamu ini pilihan waktu yang tenang dan tidak terburu-buru Fadila. Kalau ternyata responnya sahabat kamu ini tidak sesuai dengan harapan kamu, tidak sesuai ekspektasi dari kamu, apa yang mungkin akan kamu lakukan? Ya, aku tetap tenang dulu sama dengerin dulu penjelasan dia itu apa, sama alasan dia itu apa gitu ya Bu. Semua orang dengerin dulu dia apa alasannya. Tapi kamu tetap berani dan bersedia apapun jawaban dari dia. Kamu terima ya. Itu tuh merupakan langkah yang sangat baik, itu langkah yang dewasa bagi dia. Dewasa ya itulah kita sudah hampir selesai. Iya Bu ya. Kita udah ngobrol banget yang tadi awalnya aku merasa takut dan ragu, ternyata ya kalau cerita ini ya ternyata nggak semenakutkan itu ya Bu ya. Ya, kamu juga ternyata bisa bercerita dengan leluasa, jujur, serta terbuka kepada ibu. Terima kasih juga ya Fadila.
Kamu bisa coba ceritakan inti yang kamu dapat hari ini, Fadila? Hmm, aku sadar ya bilang kalau aku tuh bukan cuma marah, tapi sedih dan takut juga kehilangan sahabatku ini. Terus aku tuh juga sadar selama ini tuh aku tuh orangnya diam dan gengsi duluan gitu, kayak itu tuh bisa banget ternyata. Lalu, Saya mau coba ngomong baik-baik sama dia sih. itu sangat baik, Fadila. Jadi hari ini kamu berhasil mengenali perasaan kamu sendiri dan menemukan langkah yang baik yang akan kamu lakukan, yang ingin kamu lakukan selanjutnya. Baik. Kalau perasaanmu sekarang itu bagaimana dibandingkan dengan saat pertama kali kamu datang kemari? Hmm, lebih lega sih Bu. Tadi rasanya kayak sesek banget kan di awal, terus sekarang lebih ringan gitu. Baik, Ibu senang mendengarnya. Hari ini kamu sudah berani menghadapi perasaanmu. Itu langkah yang baik, itu langkah yang besar. Kamu juga sudah bisa melihat masalah dari dua sisi ya, Fadila. Bukan hanya dari rasa sakitmu sendiri, dari perasaan kamu sendiri yang kamu rasakan. Nah, jadi itu merupakan kemajuan yang cukup bagus, Fadila. Ya, makasih ya Bu ya. Sekarang aku tuh jadi lebih tenang gitu, lebih tenang dari yang sebelumnya. Sama-sama. Kalau nanti setelah bicara dengan temanmu masih ada hal yang mengganjal, kamu boleh datang lagi ke ibu ke sini. Ya Bu, makasih banyak ya Bu ya, udah mau dengerin ceritaku hari ini, mau bantuin aku. Ya, sama-sama Fadila. Sebelum kamu kembali ke kelas, ibu mau ngasih kamu tugas kecil ya. Terus apa tuh kira-kira Bu? Tugas untuk kamu di rumah untuk melanjutkan studi kamu ini supaya hasilnya bisa lebih maksimal untuk kamu lakukan di rumah. Jadi nanti malam coba kamu tulis di kertas tentang tiga hal saja. Seperti yang pertama itu apa yang kamu rasakan ketika kamu sekarang ini yang kamu rasakan. Kemudian yang kedua itu apa yang ingin kamu sampaikan ke sahabatmu. Kamu tulis semua dari situ apa saja yang ingin kamu sampaikan ke sahabatmu. Selanjutnya yang ketiga dan terakhir itu bagaimana cara kamu menyampaikannya dengan benar. Jadi kamu tulis bagaimana sih kira-kira caranya kamu menyampaikan yang ingin kamu sampaikan pada saat itu dengan tenang, dengan seperti yang kamu sebutkan tadi, dengan nada yang baik, yang lembut, seperti itu ya. Jadi bagaimana apa kamu menyambutnya, Fadila? Lalu nanti aku juga Jadi tujuannya supaya saat bicara nanti kamu itu bisa lebih siap, kamu jadi tidak terlalu terbawa emosi oleh perasaan kamu. Begitu ya Fadila. ya Bu, ya aku ngerti. Baik. Satu lagi ingat ya bahwa nilai dirimu itu tidak ditentukan dari suatu hubungan. Apalagi tinggal satu hubungan pertemanan saja. Kamu tuh tetap berharga meskipun kamu tuh sedang ada masalah dengan teman kamu. Jadi kamu tuh jangan merasa down, kamu merasa jadi ini akan jadi overthinking, merasa rendah gitu, kamu jadi nggak semangat. Jadi jangan seperti itu ya.
sama. Kalau kamu punya keberanian datang ke sini, mau jujur tentang perasaan kamu, mau bercerita terbuka dengan ibu, dan mau berniat memperbaiki hubungan kamu dengan sahabatmu, itu tuh kualitas yang baik, itu pemikiran yang baik. Gitu. Sekarang aku jadi lebih percaya diri gitu. Ya Bu, jadi sekarang aku mau ngucapin terima kasih lagi Bu sekali banyaknya, karena itu mau bantu aku untuk bantu cari solusi, mau dengerin aku gitu dari awal tadi. Sama-sama Fadila, semoga setelah ini kamu bisa lebih tenang menjalani hubungan kamu dengan teman kamu ini ya, bisa hubungan kalian bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kemudian kamu juga bisa tenang menjalani pelajaran di kelas dan urusan dengan temanmu ini ya itu yang menjadi lebih baik lagi. Ya amin ya Bu ya, sekarang juga ya jauh lebih tenang lah Bu dari sebelumnya tadi. Amin. Kalau butuh bicara lagi, kamu ingin datang ke ruang konseling lagi, itu ruang konseling BK ini selalu terbuka untuk kamu. Jadi jangan malu atau ragu-ragu karena kemarin kan saya sudah konseling, besok di sini lagi malu, jangan seperti itu ya Pak. Jadi ini konseling pertemuan pertama kita, sesi pertama kita. Apabila kamu ingin melanjutkan, kamu sukarela untuk melanjutkan lagi, ingin bicara lagi dengan ibu bagaimana kelanjutannya, boleh banget. Jadi kamu jangan malu atau ragu-ragu lagi datang ke sini. Jadi awal-awal sempat ragu-ragu kan ya. Itu udah bagus, kamu udah berani mau datang, mau cerita ke ibu, cerita ke ruang BK ini. Baiklah. Jadi apakah masih ada yang ingin diungkapkan, ingin dibicarakan kembali kepada ibu dan Fadila, atau ada pertanyaan-pertanyaan lain lagi Fadila? Sepertinya sudah cukup ya Bu ya. Sudah cukup. Kalau begitu, Maka ibu cukupkan untuk sesi konseling kita pada hari ini ya Fadila. baik. Aku juga mau langsung balik ke kelasnya ya. Sebelumnya ibu mohon maaf apabila di dalam sesi konseling ini ibu ada perkataan maupun perbuatan yang mungkin ibu tidak sadari itu menyakiti hati Fadila atau menyinggung hati Fadila. Jadi ibu minta maaf ke Fadila. Ibu sama saya juga minta maaf ya Bu kalau mamanya dengan salah ataupun gimana. Mbak Fadila ibu mengerti. Ya, jadi Ibu aku mau lanjut ke kelas ini soalnya karena bentar lagi masuk nih kayaknya jamnya ya. Kalau ada pelajaran lagi selanjutnya gitu. Di sini mau pelajaran apa lagi? Dan sebenarnya saya kalau nggak salah. Ya Bu, pamit dulu ya Bu. Berarti ayo bisa saya antarkan. Mari Fadila ibu antarkan keluar ya. Ya sih ya.